pagi. Apa kabar kalian hari ini? Oke, semuanya baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk berdoa. Silakan Sarah. Terima kasih Sarah. Ibu akan absen, silakan dengar nama baik-baik. Ini Mas Ayu, Ulfi, Reni, Jutika, Sarah, Dika. Oke baik, semuanya hadir ya. Apakah kalian siap belajar hari ini? Oke baik, hari ini kita akan melanjutkan dengan materi baru kita, tetapi sebelum kita memasuki materi baru kita, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang masih ingat materi yang kita pelajari pada minggu lalu? Ya, bagus sekali nih Mas. Minggu kemarin kita belajar tentang impuls. Apa sih yang dimaksud dengan impuls itu? Bagus sekali Dika. Minggu kemarin kita belajar tentang impuls. Impuls adalah peristiwa di mana suatu benda mengalami pergerakan. Pergerakan apa? Ya, mengalami pergerakan pergeseran dalam selang waktu yang sangat singkat. Nah, hari ini kita akan masuk dalam materi yang baru, yaitu materi tumbukan. Sebelum kita melanjutkan materi kita di hari ini, Ibu akan memberitahu kalian apa saja sih tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu siswa mampu mendeskripsikan pengertian tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis tumbukan dan contoh-contohnya. Ada yang tahu contoh-contoh tumbukan yang pernah dialami atau pernah lihat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, benar sekali yang disampaikan Reni tadi, bahwa tumbukan yang pernah dia lihat yaitu bola jatuh ke atas lantai. Ayo, siapa lagi? Ya, bagus sekali nih Mas. Ini Mas katakan bahwa bola biliar. Nah, kalian sudah sampaikan contoh-contoh yang pernah kalian lihat maupun kalian alami. Nah, satu pertanyaan lagi. Dari contoh-contoh tadi, apa yang dimaksud dengan tumbukan? Ayo, siapa yang mau jawab? Nah, bagus sekali Dika. Dika katakan bahwa tumbukan merupakan hasil interaksi antar dua buah benda yang saling berlawanan arah maupun searah. Nah, jadi tumbukan bisa dikatakan juga sebagai pantulan. Kenapa demikian? Karena terjadi pada dua benda yang saling berpadu dan memantul akibat dari panduan tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tumbukan yang paling sederhana, yaitu tumbukan sentral. Tumbukan sentral adalah tumbukan yang terjadi bila titik pusat benda yang satu menuju ke titik pusat benda yang lain. Nah, pada peristiwa tumbukan antar dua benda, dapat keduanya bergerak saling menjauhi. Ketika benda tersebut mempunyai kecepatan dan massa, maka benda itu pasti memiliki momentum dan energi kinetik. Tumbukan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali.
Perbedaan tumbukan-tumbukan tersebut dapat diketahui berdasarkan nilai koefisien restitusi dari dua benda yang bertumbukan. Yang pertama yaitu lenting sempurna, nilai koefisien sama dengan 1. Kemudian yang kedua yaitu lenting sebagian, yaitu nilai koefisien restitusi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Kemudian yang terakhir yaitu tidak lenting sama sekali, nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Kita akan membahas jenis-jenis tumbukan satu demi satu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu jenis tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna dikatakan melakukan tumbukan sempurna jika momentum dan energi kinetik kedua benda sebelum tumbukan sama dengan momentum dan energi kinetik setelah tumbukan. Nah, pada lenting sempurna berlaku hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum dengan persamaan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tentang kekekalan momentum. Rumus kekekalan momentum yaitu masa awal dikalikan dengan kecepatan awal ditambah dengan masa akhir dikali dengan kecepatan akhir sama dengan masa awal dikali dengan kecepatan awal aksen ditambah dengan masa akhir dikali dengan kecepatan akhir aksen. Ingat, rumus kekekalan momentum yaitu masa awal dikalikan dengan kecepatan awal ditambah dengan masa akhir dikalikan dengan kecepatan akhir sama dengan masa awal dikali dengan kecepatan awal aksen ditambah dengan masa akhir dikali dengan kecepatan akhir aksen. Nah, kemudian yang berikut yaitu kekekalan energi kinetik. Nah, rumus pada energi kinetik yaitu EK awal, energi kinetik awal ditambah dengan energi kinetik akhir sama dengan energi kinetik awal aksen ditambah dengan energi kinetik akhir aksen. Nah, dari rumus ini maka didapat persamaan yang berikut yaitu 1/2 masa awal dikalikan dengan kecepatan awal kuadrat ditambah dengan 1/2 masa akhir dikali dengan kecepatan akhir kuadrat sama dengan 1/2 masa awal dikalikan dengan kecepatan awal aksen kuadrat ditambah dengan 1/2 masa akhir dikalikan dengan kecepatan akhir aksen kuadrat. Ingat, rumus kekekalan energi kinetik yaitu 1/2 dikalikan dengan masa awal dikalikan dengan kecepatan awal kuadrat ditambah dengan 1/2 masa akhir dikalikan dengan kecepatan akhir kuadrat sama dengan 1/2 masa awal dikalikan dengan kecepatan awal aksen kuadrat ditambah dengan 1/2 masa akhir dikalikan dengan kecepatan akhir aksen kuadrat. Nah, yang selanjutnya yaitu nilai koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna berlaku persamaan sebagai berikut. Kecepatan awal dikurangi dengan kecepatan akhir sama dengan negatif kecepatan awal aksen dikurangi dengan kecepatan akhir aksen. Ingat, kecepatan awal dikurangi dengan kecepatan akhir sama dengan
min kecepatan awal aksen dikurangi dengan kecepatan akhir aksen. Sama dengan min atau negatif kecepatan awal aksen dikurangi dengan kecepatan akhir aksen per kecepatan awal dikurangi dengan kecepatan akhir sama dengan 1. Ingat, V kecepatan awal dikurangi dengan kecepatan akhir sama dengan min kecepatan awal aksen dikurangi dengan kecepatan akhir aksen sama dengan negatif kecepatan awal aksen dikurangi dengan kecepatan akhir aksen per kecepatan awal dikurangi dengan kecepatan akhir sama dengan 1. Ingat bahwa kecepatan satuannya meter per sekon. Nah, dengan demikian pada tumbukan lenting sempurna koefisien restitusinya sama dengan 1. Berikut yaitu jenis tumbukan yang kedua, yaitu tumbukan lenting sebagian. Ketika kita menjatuhkan sebuah bola karet dari ketinggian tertentu di atas lantai, maka bola akan memantul. Nah, setelah mencapai titik tertinggi, bola akan jatuh lagi dan memantul lagi setelah mengenai lantai. Begitu seterusnya hingga bola akhirnya berhenti. Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan adalah ketinggian maksimal yang dicapai pada setiap tahap pemantulan selalu berbeda. Pada pemantulan pertama, bola mencapai titik tertinggi yang lebih rendah dan pantulan pertama begitu seterusnya. Kenyataan ini memberikan arti bahwa kecepatan bola sebelum menumbuk lantai lebih besar dari kecepatan bola setelah tumpukan. Sehingga koefisien restitusi pada kejadian ini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Tumbukan seperti ini disebut tumbukan lenting sebagian atau tumbukan elastis sebagian. Nah, pada peristiwa pemantulan bola pada lantai, energi kinetik yang dimiliki bola tidak tetap. Ingat, energi kinetik yang dimiliki bola tidak tetap. Ini dilihat dari kecepatan bola yang berubah sebelum dan sesudah terjadi tumpukan. Jadi, hukum kekekalan energi kinetik dan energi kinetik pada tumbukan lenting tidak berlaku. Ingat, energi kinetik pada tumbukan lenting tidak berlaku. Akan tetapi, hukum kekekalan energi mekanik tetap berlaku. Hal ini disebabkan karena sebagian energi kinetik yang hilang telah diubah menjadi bentuk energi lainnya seperti energi potensial. Apakah ada yang ingin bertanya atau belum paham pada tumbukan lenting sebagian? Oke, baik, jika tidak ada, kita lanjut dengan jenis tumbukan yang terakhir, yaitu jenis tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, dari persamaan yang telah Ibu tulis di papan, kecepatan bola dapat dicari dengan mudah jika kecepatan bola keduanya semula diketahui. Karena kecepatan bola keduanya setelah tumbukan sama, ingat kecepatan bola keduanya sama, maka koefisien restitusi untuk tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Ingat, nilai koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali adalah 0. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, pada tumbukan ini terjadi pengurangan energi kinetik sehingga energi kinetik total benda-benda setelah terjadi tumbukan akan lebih kecil dari energi kinetik total benda sebelumnya. Dengan demikian dapat kita tulis atau persamaan pada tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu energi E sama dengan
atau koefisien restitusi sama dengan kecepatan awal akson dikurangi dengan kecepatan akhir akson per kecepatan awal dikurangi dengan kecepatan akhir sama dengan 0. Koefisien restitusi sama dengan kecepatan awal akson dikurangi dengan kecepatan akhir akson per kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir sama dengan 0. Kenapa nilainya 0? Ada yang tahu kenapa nilainya 0? Ya, benar sekali yang dikatakan Dika bahwa karena kecepatan bola keduanya setelah tumbukan sama. Oke, baik. Nah, Ibu akan bertanya sekali lagi, apakah ada yang belum paham tentang tumbukan tidak lenting sama sekali? Ada yang belum paham? Oke, baik. Jika semuanya sudah paham, Ibu akan berikan kalian contoh latihan. Nah, dengar baik-baik contoh soalnya. Sebuah peluru dengan massa 20 gram ditembakkan pada lilin mainan dengan massa 200 gram yang diam. Kecepatan peluru saat mengenai lilin 200 meter per sekon dan melekat pada lilin. Berapakah kecepatan lilin sekarang? Silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Oke, baik, semuanya sudah kumpul tugas ataukah ada yang belum selesai? Oke, semuanya sudah ya. Apa sih yang kalian pahami tentang materi tumbukan dan jenis-jenis tumbukan? Satu-satu ya. Apa saja yang kalian tahu tentang tumbukan? Oke, mulai dari Sarah. Ya, benar sekali yang disampaikan Sarah tadi bahwa yang dia tahu yaitu ada 3 jenis tumbukan. Yang pertama itu tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Kemudian yang berikut, Nimas. Ya, bagus sekali Nimas. Nimas katakan bahwa pada tumbukan lenting sempurna tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Kemudian pada tumbukan lenting sebagian, setelah terjadi tumbukan, jumlah energi kinetik kedua benda jauh lebih kecil dan dari sebelum tumbukan. Kemudian yang ketiga yang Nimas katakan, pada tumbukan tidak lenting sama sekali itu terjadi setelah kecepatan kedua benda sama. Oke, baik. Nah, jadi dapat disimpulkan pada materi pembelajaran kita hari ini yaitu ada 3 jenis tumbukan yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, pada tumbukan lenting sempurna tidak ada energi yang hilang selama tumbukan. Kemudian, jumlah energi kinetik kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan sama. Dan nilai koefisien restitusi sama dengan 1. Nah, kemudian pada jenis tumbukan yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian, yaitu setelah terjadi tumbukan, jumlah energi kinetik kedua benda jauh lebih kecil dari sebelum tumbukan. Kemudian nilai koefisien restitusi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, kemudian yang terakhir, jenis tumbukan yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, terjadi setelah tumbukan benda menyatu, kemudian terjadi setelah kecepatan kedua benda sama, dan berlaku hukum kekekalan momentum, dan benda mengalami kehilangan energi kinetik, dan yang terakhir yaitu nilai koefisien restitusi sama dengan 0. Nah, jika semuanya sudah paham pada materi pembelajaran hari ini,
Ibu akan memberikan kalian tugas. Ada 5 soal tugas. Kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Silakan Sarah ambil soal. Oke, baik. Sudah semuanya ya? Ingat, kerjakan soalnya. Dan minggu depan kita akan masuk dengan materi yang baru, yaitu tentang materi gaya. Ada hukum-hukum Newton, silakan dipelajari. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk berdoa. Nah, gantian sekarang Nimas yang berdoa. Oke, silakan Nimas. Oke, terima kasih Nimas. Sekian pembelajaran kita di hari ini. Sampai ketemu pada materi pembelajaran minggu berikutnya.